Pada kali ini, kita akan membahas satu saham dari sektor properti yaitu PT Intiland Development terbuka dengan kode saham DIL. Berikut sejarah berdirinya DIL, cikal bakal perusahaan, ketika dua pengusaha Usman Sudargo dan Suhargo Gondokusumo mengembangkan perumahan Taman Cilandak di Jakarta Selatan mulai tahun 1974, kesuksesan proyek ini kemudian membuat Hendro bersama Darmala Group tertarik mengembangkan perumahan lainnya, di mana di tahun 1982 dikembangkan Taman Harapan Indah. Darmala juga mengembangkan gedung perkantoran di Sudirman, Jakarta yang dikenal dengan nama Wisma Darmala Sakti. Untuk mengelola dan membangun gedung tersebut, maka perusahaan ini didirikan dengan nama PT Wisma Darmala Sakti yang dikomandoi Hendro. Pada bulan Juni tahun 1991, perusahaan ini mengubah namanya menjadi PT Darmala Intiland, namun dalam periode yang sama, layaknya dengan bisnis Darmala Group lainnya, PT Darmala Intiland terjerat hutang yang besar mencapai 1,49 triliun rupiah, beruntung dibandingkan bisnis kelompok Darmala lainnya yang harus dipilotkan, DIL lolos dari hal tersebut. Dengan masuknya pemegang saham baru hasil konversi hutang, maka perusahaan ini memutuskan untuk melepas identitas lamanya dari PT Darmala Intiland terbuka menjadi PT Intiland Development terbuka di tanggal 29 Juni tahun 2007. Adapun Hendro Gondokusumo masih memegang jabatan penting di perusahaan. Setelah restrukturisasi tersebut dimulai, maka perusahaan ini mulai membangun kembali proyek berskala besar bagi kelas atas. Kinerja perusahaan pun berbalik dari meraih pendapatan 221,5 miliar rupiah pada 2003, menjadi 2,53 triliun rupiah pada 2013. PT Intiland Development terbuka adalah sebuah pengembang properti unggulan di Indonesia dengan fokus utama pada pengembangan manajemen dan investasi properti. Portofolio perusahaan ini mencakup township dan kompleks perumahan untuk kelas menengah sampai kelas atas, pengembangan gedung serbaguna dan bertingkat, kompleks pariwisata dan industri. PT Intiland Development terbuka berkantor pusat di Jakarta. Hingga akhir tahun 2020, perusahaan ini memiliki 34 properti yang tersebar di Pulau Jawa, dengan berfokus pada di area Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Surabaya dan sejumlah kota-kota lain. Pada tahun 2015, perusahaan ini memiliki cadangan tanah seluas lebih dari 2.000 hektar. Berikut info dan fakta DIL. Intiland Development menggandeng perusahaan teknologi yang bergerak di bidang properti terbesar di Indonesia yaitu Lamudi.co.id. Dengan memasarkan produk rumah tapak, Lamudi.co.id menjadi mitra eksklusif perseroan dalam pemasaran serta penjualan klaster perumahan Virya Semanan, yang dikembangkan oleh Intiland Development di Jakarta Barat. PT Intiland Development melalui anak usahanya PT Intiwis International, tengah mengembangkan model hotel yang berbeda dari yang lain yaitu hotel kapsul. Seperti konsepnya, para pengunjung hotel ini akan menginap di dalam kapsul layaknya pesawat luar angkasa. Perusahaan berkomitmen memberdayakan generasi muda. Perusahaan pengembang properti PT Intiland Development meluncurkan program IM Intiland Young Leaders, yaitu program pelatihan kepemimpinan bagi generasi muda. Ini merupakan bentuk corporate social responsibility perusahaan dan ada di bawah payung Intiland Youth Panel. Bersama PT Global Digital Niaga atau Blibli, PT Intiland Development memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat untuk fasilitas bisnis dan olahraga di Surabaya, baik di barat maupun pusat. Layanan ini menjadi sarana efektif bagi Intiland untuk meningkatkan mutu layanan konsumen sekaligus memperluas jangkauan pasar. Berikut kepemilikan properti yang dimiliki DIL, dengan rumah tapak sebagai andalan utama produk perusahaan, dan apartemen yang mengedepankan konsep kenyamanan dan kemudahan fasilitas terintegrasi.
perusahaan juga mengembangkan lahannya sebagai penyedia kantor yang modern serta sport station yang tersebar di kota-kota besar. Deal juga bermain di skala industri dengan kawasan yang terstruktur. Berikut anak usaha Deal, dengan beberapa porsi pengendali perusahaan mayoritas di atas 50%, anak usaha tersebut memiliki peranan penting untuk pelaksanaan pembangunan township, kompleks perumahan, gedung serbaguna, pariwisata, dan industri. Berikut penghargaan yang diraih Deal, yaitu, perusahaan meraih penghargaan World Gold Winner kategori residensial pada penganugerahan FIAP World Prix di Excellence 2021, Top Digital Company Award 2021 untuk kategori pengembang apartemen, Best Premium Apartment Development Jakarta, penghargaan berkelanjutan kategori properti komersial, dan The Best Innovation in Property Product Concept untuk pengembangan kawasan perumahan. Berikut komposisi pemegang saham yang dimiliki Deal, yaitu, PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia memegang kepemilikan sebesar 15,78%, CGS-CIMB Securities Private Limited sebesar 15,02%, PT Bina Yatra Sentosa sebesar 11,97%, Bali Private Villa Limited sebesar 7,49%, Dr. Andes Lokong Hong sebesar 6,62%, Ping Handayani Hanli sebesar 2,12%, Jahya Asikin sebesar 2,12%, Suhendro Prabowo sebesar 2,12%, Utama Gondokusumo sebesar 1,48%, Sinarto Darmawan sebesar 0,64%, Hendro Gondokusumo sebesar 0,0%, masyarakat non-warkat sebesar 33,29%, masyarakat warkat sebesar 1,35%, dan saham treasury sebesar 0%. Berikut profil saham Deal. Perusahaan didirikan pada tanggal 10 Juni tahun 1983, dengan bisnis usaha properti dan real estate. Perusahaan mencatatkan namanya di bursa pada tanggal 4 September tahun 1991, dengan harga Rp6.500 per lembar, dan jumlah saham yang beredar sebesar 12 juta lembar. Berikut kinerja keuangan Deal. Berdasarkan laporan keuangan per akhir September tahun 2023, Intiland membukukan pendapatan sebesar Rp3,35 triliun sepanjang Januari hingga September tahun 2023. Capaian tersebut mencerminkan pertumbuhan sebesar 74,38% secara tahunan. Kenaikan pendapatan ditopang oleh kinerja penjualan yang mencapai Rp2,79 triliun atau melesat 98,37% secara tahunan. Perinciannya yaitu, penjualan high-rise berkontribusi sebesar Rp1,86 triliun, perumahan menyumbang Rp740,47 miliar, dan kawasan industri mencapai Rp182,8 miliar. Setelah diakumulasikan dengan berbagai beban dan pendapatan lain, Intiland mengantongi laba bersih senilai Rp99,80 miliar. Jumlah ini meningkat signifikan dari kuartal 3 tahun 2022 yang membukukan rugi bersih sebesar Rp91,2 miliar. Sementara itu, hingga kuartal 3 tahun 2023, Deal membukukan total aset sebesar Rp14,69 triliun atau turun 10,16% secara tahunan, sementara liabilitas terkoreksi 17,88% menjadi Rp8,32 triliun, dan ekuitas mencapai Rp6,36 triliun atau tumbuh 2,41% secara tahunan. Berikut potensi PT Intiland Development di masa depan. Pertama, perusahaan tengah mengkaji sejumlah peluang ekspansi ke ibu kota negara Nusantara. Deal akan mengembangkan jenis properti yang akan menjadi kekuatan utama perusahaan, seperti kawasan perusahaan beserta fasilitasnya,
Selain itu, mixed-use high-rise seperti kawasan terintegrasi transit-oriented development, itu adalah kekuatan pengembangan Intiland. Kedua, Batang Industrial Park, kawasan industri milik PT Intiland Development ini bakal mengincar industri manufaktur kelas menengah. Kawasan industri itu setidaknya telah melepas 50 hektar lahan ke 6 tenan yang berbeda. Pelaku usaha yang kebanyakan berasal dari penanaman modal asing tersebut lebih berorientasi pada penjualan ekspor. Dan ketiga, Direktur Intiland Wilayah Surabaya Harto Laksono mengatakan, saat ini Intiland sedang mengembangkan proyek perumahan di Surabaya seperti Amesta Living, dan proyek presidensial kedua di Graha Natura, akan ada kelas terbaru di level harga rentang 2 miliar hingga 4 miliar rupiah ke atas, serta kelanjutan proyek Kiera Surabaya. Sekian pembahasan kali ini dari PT Intiland Development Terbuka, semoga bisa menjadi referensi Anda untuk lebih cermat dalam memilih perusahaan sebagai investasi.